Sobat trading mudah, ketemu kembali dengan saya Ari di kesempatan pagi hari ini tanggal 17 April 2025. Saya akan kembali mapping untuk melihat peluang yang bisa kita ikuti di kesempatan hari ini. Saya awali dengan XAUUSD. Untuk XAUUSD sampai tadi malam masih mencoba untuk membentuk harga tertinggi baru, jadi belum ada koreksi sama sekali. Jadi secara teknikal yang saya gunakan, saya belum bisa melihat adanya peluang untuk entry dan exit, jadi belum bisa terbaca dengan teknikal saya level entry dan exitnya. Jadi untuk XAUUSD sementara kita masih mengikuti dulu pergerakannya. Kemudian untuk Audi CPY, di Audi CPY di sini kita sudah melihat bahwa harga sudah kembali ke garis EMA 55. Namun sampai di pagi hari ini saya belum melihat terbentuknya signal candlestick, baik itu 3 white shoulder ataupun 3 black crow. Jadi indikator untuk level entry-nya masih belum terbentuk. Jadi sementara ya kita ikuti aja dulu. Untuk signal entry-nya kita tunggu aja. Lanjut di CHFCPY. Di sini juga harga sudah kembali di garis EMA 55 moving average, dan sampai saat ini saya belum melihat adanya signal. Namun kalau kita lihat dari kemarin di sini sempat terbentuk 3 black crow. Ini menandakan bahwa ada peluang untuk terjadinya downtrend. Maka di sini saya sudah bisa membuat pola gambaran, karena kalau kita melihat seperti ini masih ada kemungkinan dua peluang, baik itu dia naik ataupun turun. Nah, kita tinggal melihat untuk yang signal pertama ini yang terbentuk adalah 3 black crow. Di sini kalau kita lihat ada 3 candle hitam, walaupun yang candle ketiganya ini menandakan bahwa marketnya mulai menurun dari volumenya. Tapi ini adalah signal pertama yang bisa kita lihat, dan posisi harga juga saat signal itu muncul berada di bawah garis EMA 55. Kemudian garis EMA 8 dan 21 juga berada di bawah garis EMA 55. Nah, di sini bisa kita simpulkan adanya signal downtrend yang diawali dengan candlestick 3 black crow. Nah, karena dari candle 3 black crow ini tidak langsung terbentuk koreksi, dan koreksinya dia membentuk support di area sini, maka ini kita jadikan sebagai area untuk breakoutnya. Kemudian stop lossnya adalah kita ambil dari harga tertinggi dari koreksi harga. Nah, ini kita ambil harga tertingginya berarti di area sini sebagai koreksi harganya. Nah, kemudian untuk exit take profitnya kita bisa lihat di area support resistance berikutnya. Nah, ini ada di sini, sebelumnya di sini ada terbentuk area resisten kuat, maka ini menjadi area support jika harga sudah berada di atasnya. Nah, ini kita jadikan sebagai target TP terdekat. Adapun untuk target TP kedua bisa diambil sampai di area sini. Nah, ini area sini bisa dijadikan sebagai target TP kedua atau support kedua. Nah, di sini kita sudah bisa membuat suatu mapping, yaitu jika harga melampaui area breakout ini maka bisa kita ikuti dengan sell, dan target TP nya adalah di area sini. Target terjauh kita bisa pasang sampai di 1150 poin. Kemudian stop loss nya kita bisa pasang di sini, yaitu di 850 poin untuk stop loss nya. Jadi risk reward ratio nya sudah 1:2. Atau 1 risiko 2 profit, jadi gitu. Nah, jadi teman-teman
bisa dipasang di sini untuk sell stopnya, dan stop lossnya di sini, take profitnya di sini untuk CHF JPY. Kemudian lanjut di CAD JPY. Untuk CAD JPY saya belum melihat adanya signal entry. Memang harga sudah mencoba beberapa kali breakout di garis EMA 55, namun belum ada signal dari candlestick yang bisa kita ikuti. Lanjut ke New Zealand JPY. Di New Zealand JPY juga sama, harga sudah bertahan di garis EMA 55. Kita tinggal menunggu terbentuknya signal entry dari candlestick yang kita gunakan. Jadi untuk saat ini sementara kita ikuti dulu untuk di New Zealand JPY. Kemudian di Euro JPY, Euro JPY juga sama. Sebelumnya ini kita melihat ada signal 3 black crow dan harga juga berada di bawah garis EMA 55 saat signal ini terkonfirmasi. Kemudian garis EMA 8 atau moving average 8 dan 21 juga berada di bawah garis EMA 55. Jadi secara teknikal ini memberikan signal bahwa sedang terjadi downtrend. Nah, di sini untuk low yang terbentuk, jadi sebelum terjadinya koreksi, ini kita bisa jadikan sebagai area breakout. Jadi ini bagi yang sebelumnya belum punya posisi sell ya. Di sini saya sudah punya posisi sell karena mengikuti signal sebelumnya, yaitu di area sini ada signal sebelumnya sudah saya ikuti sell. Jadi bagi yang belum memiliki posisi sell, maka ini ada signal baru yang bisa diikuti dengan koreksi di area sini. Jadi kalau saya tarik garis, sebentar supaya tidak bingung, ini saya sembunyikan dulu. Nah, di sini ada signal baru untuk bisa diikuti sell. Jadi breakoutnya ini kita ikuti sebagai open sell, kemudian stop loss yaitu area koreksi terjauhnya di sini. Jadi syaratnya koreksi ini harus tidak melampaui signal entry-nya. Ya, signal entry 3 black crow-nya kan tertingginya di sini. Jadi kalau koreksinya sudah melampaui, maka signal itu kita anggap batal. Nah, kemudian untuk take profitnya bisa diambil sampai di area sini terjauh. Nah, di area take profit terjauhnya bisa diambil sampai di area sini. Nah, ini peluang yang ada di Euro JPY. Jadi kalau kita tarik garis, maka peluang resiko yang terjadi ada di 790 poin dengan target profit di 1200 poin. Lanjut ke GBP JPY. Untuk GBP JPY, nah di sini juga saya melihat ada terbentuk signal entry, yaitu ada 3 black crow di sini. Nah, 3 candle hitam yang berurutan dengan harga terendah lebih rendah dan tertingginya juga lebih rendah. Jadi ini menunjukkan signal entry. Nah, namun kita tunggu terendahnya adalah di area sini. Inilah yang kita jadikan sebagai area breakoutnya. Kemudian koreksi tertingginya nanti ini kita jadikan sebagai stop loss. Nah, ini masih belum terbentuk koreksi tertingginya di area mana. Cuma kalau saya ambil sampai ke garis EMA 55, maka batasnya adalah di sini nilai koreksinya. Nah, untuk peluang TP-nya kita bisa lihat untuk area support terdekat. Area support terdekat adalah harga terendah sebelumnya. Ini kalau kita tarik garis, maka sini ada area support terdekatnya. Ini adalah area TP terdekat yang bisa kita ambil. Jadi kalau kita tarik garis, maka untuk di GBP JPY ada peluang yaitu profit kurang lebih di 2800 poin dengan nilai resiko yaitu di 1200 poin. Ini untuk di GBP JPY. Nah, teman-teman yang belum ada posisi bisa diikuti untuk open sell dengan menunggu konfirmasi breakout di harga terendah sebelumnya.
Lanjut ke USD JPY. Untuk USD JPY di sini saya belum melihat adanya signal entry baru. Jadi ini sempat ada 3 candle, namun satunya adalah doji, jadi ini tidak berlaku jika digunakan. Jadi kita abaikan untuk USD JPY. Euro USD, di Euro USD sebelumnya ada signal entry buy, yaitu terbentuk 3 white shoulder di atas garis EMA 55, dan ini juga sedang saya ikuti. Jadi saat ini saya sedang open posisi buy walaupun harga saat ini sedang terkoreksi. Jadi kalau koreksi nanti ini membentuk 3 black crow, maka akan muncul signal baru. Dalam artian jika signal baru nanti ini terkonfirmasi, yaitu breakout di garis EMA 55, maka bisa diikuti dengan sell. Jadi kita tetap menunggu sampai posisi kita sebelumnya terkonfirmasi TP ataupun stop lossnya, baru nanti kita bisa mengambil peluang yang baru. Lanjut ke GBP USD. GBP USD di sini juga saya sudah melihat adanya signal turun, yaitu ada 3 black crow, namun belum sempurna di sini. Saya masih menunggu harga ini mengkonfirmasi breakout di bawah garis EMA 55, diikuti dengan garis EMA 8 juga breakout ataupun melampaui garis EMA 55, baru signal untuk entry-nya ini terkonfirmasi. Namun jika memang ini betul terkonfirmasi, maka ada peluang TP-nya sampai di area sini, itu sampai di 1.30145. Jadi kita menunggu sampai terkonfirmasi signal entry-nya. Kemudian untuk di AUD USD juga sama, harga sudah mendekati garis EMA 55 dan sedang membentuk signal dari 3 black crow, namun belum confirm. Jadi kita tunggu saja untuk konfirmasi dari signalnya. Lanjut ke New Zealand USD, sama di New Zealand USD juga harga sedang mendekati garis EMA 55 dan terlihat sedang membentuk pola 3 black crow. Jadi tetap kita masih menunggu terkonfirmasinya signal ini. USD CAD, di USD CAD di sini juga saya melihat adanya terbentuk signal 3 black crow dan harga saat ini sedang terkoreksi. Kita masih menunggu konfirmasinya. Kalau memang ini terkoreksi dan kembali turun sebelum atau tidak melampaui harga tertinggi dari 3 black crow, maka peluang sell bisa diikuti dengan menunggu harga breakout di area sini. Kemudian harga tertinggi koreksinya kita pakai sebagai stop loss. Namun jika ini ternyata membentuk signal baru, yaitu terbentuk 3 white shoulder, maka kita akan ikuti signal yang terakhir. Ya, kita tinggal tunggu nanti koreksinya dia sampai di mana untuk kita jadikan stop loss. Namun jika koreksi tadi tidak terbentuk, dalam artian harga terus naik ataupun lanjut turun melampaui dari low sebelumnya, yaitu dari candle signal 3 white shoulder-nya, maka 3 white shoulder-nya juga dianggap sebagai signal yang gagal. Jadi kita tunggu saja. Jadi untuk saat ini masih belum kita lihat karena belum terkonfirmasi. Kemudian di USD CHF, nah di sini juga sedang membentuk signal 3 white shoulder. Nah kita tinggal menunggu. Jika terkonfirmasi, harganya breakout di atas garis EMA 55. Kemudian garis EMA 8 juga mengikuti melampaui garis EMA 55, maka signal 3 white shoulder-nya terkonfirmasi. Kita tinggal menunggu level exit-nya nanti, karena untuk entry-nya kan sudah ketahuan, yaitu di signal 3 white shoulder. Nah, tinggal untuk exit kita menunggu area koreksi dari harga setelah membentuk 3 white shoulder untuk kita jadikan sebagai exit, baik itu stop loss dan TP. Kita tinggal mengikuti harga resisten terdekat sebagai TP. Jadi kita tunggu, masih menunggu untuk yang di USD CHF. Kemudian untuk Euro JPY, nah di Euro JPY di sini kita sudah melihat ada terbentuk 3 white shoulder di atas garis EMA 55 dan garis EMA 8 juga berada di atas garis EMA 55. Nah saat ini harga sedang membentuk koreksi, kita tunggu
sampai di mana maksimal koreksinya, dan jika memang harga kembali naik maka kita bisa ikuti buy di 3 wedge shouldernya ini. Nah, ini kita tarik garis dulu, dia sempat tertingginya di sini, sekarang sedang koreksi. Nah, kita tunggu level koreksi terjauhnya di mana. Untuk angka TP maka kita bisa ambil di resistance terdekat, yaitu di area sini TP-nya. Kemudian untuk di Euro Kanada, ya, Euro Kanada sampai saat ini saya belum melihat terbentuk adanya signal dari candlestick. Jadi kita masih menunggu untuk membuat pola atau mapping di Euro CAD. Nah, demikian sobat trading mudah untuk mapping saya di hari ini. Semoga bisa membawa inspirasi teman-teman untuk open market di hari ini. Yang jelas untuk hari ini ada beberapa pair yang sudah menunjukkan signal entry ataupun mendekati terbentuknya signal. Jadi kalau dari catatan saya ada kurang lebih 5 pair yang perlu diperhatikan, yaitu CHF JPY, kemudian GBP JPY, GBP USD, Audi USD, dan New Zealand USD. Demikian, semoga bisa membawa inspirasi teman-teman. Semoga bermanfaat. Salam trading mudah.